Hari ini hari Rabu tanggal 3 Juli 2024. Pada minggu ini kesempatan untuk menyampaikan mengenai apa yang dapat dibagikan kepada para Buddha Mamaka. Kebetulan hari ini juga cuaca kembali mendung. Ini sudah agak sore hari juga, karena tadi sepanjang hari di dekat dari Kuti ini ada pengerjaan, jadi suara agak bising, makanya harus tunggu waktu sampai setidaknya agak sunyi sedikit baru bisa memberikan apa yang dapat disampaikan dengan lebih nyaman. Walaupun udara sedikit agak mendung, tapi mungkin masih belum akan turun hujan. Kemarin juga sempat pergi ke Wat Pah Bantat, mengunjungi Cedi Lungta. Kebetulan sekalian bawa satu calon biku yang akan ditabiskan di Wat Tham Krong Pen ini. Pada rencananya sih sebelum masuk puasa nanti akan ditabiskan satu orang, kemungkinan satu orang putra Indonesia. Jadi sudah tinggal hampir 1 bulanan di sini, makanya bawa untuk menyeberang ke Laos terlebih dahulu agar dapat tambahan visa. Jadi balik lagi dapat 30 hari lagi, sementara sebelum mengajukan visa untuk tinggal menetap. Jadi kebetulan karena akan ke sana, ya sekalian bawa ke lihat-lihat Cedi Lungta di Bantat. Karena ini merupakan tempat untuk belajar dari apa yang Kruba Ajan itu telah praktekkan dan telah wariskan. Makanya banyak hal yang mungkin dapat diambil sebagai satu pandangan dari berkunjung ke sana. Kebetulan ada bule juga ya dari Perancis di sini, sekalian ajak untuk ke sana juga. Kebetulan beliau juga belum pernah, makanya bawa untuk lihat-lihat. Yang mana setiap kali mengunjungi Cedi Bantat juga merasakan suasana yang selalu ada bedanya, tidak akan selalu sama, termasuk dari perubahan-perubahan tertentu yang terus diusung, juga dari sisi di mana yang namanya memberikan penghormatan kepada sosok Lungta di tempat yang ditetapkan sebagai satu monumen atau peninggalan untuk memberikan penghormatan kepada beliau. Maka setiap kalinya itu akan selalu baru. Mungkin bagi sebagian orang banyak, khususnya orang-orang yang memiliki hubungan atau kenal dengan sosok dari Lungta Mahabua yang berasal dari luar wilayah Udon Thani misalnya, ketika berkunjung ke Udon Thani mungkin akan menyempatkan untuk datang ke Cedi tersebut untuk namaskara, memberikan penghormatan. Walaupun sudah berkali-kali, tapi akan menjadi satu kebiasaan, dimana mungkin kalau belum datang ke Cedi Lungta sudah sampai di Udon Thani, dia mungkin akan merasa ada yang kurang, seakan ada yang kurang. Sama seperti ketika kita misalnya pergi ke tempat atau kampung halaman, ada tugas misalnya di dekat kampung halaman, kalau tidak mengunjungi orang tua atau sanak keluarga yang berada di dekat dari daerah tersebut,
mungkin akan ada yang kurang. Sampai kemudian balik lagi ke tempat tinggal juga rasanya, oh sudah sampai jauh-jauh ya, dekat-dekat dengan orang tua atau sanak keluarga yang tinggal di sana, tapi tidak sempat berkunjung. Nah ini mungkin akan ada perasaan yang lebih kurangnya seperti ini. Jadi inilah yang mana pentingnya ada satu monumen atau bangunan ya, yang dibilang stupa atau cedi bagi seorang yang memang telah mencapai ya, atau dianggap ya, telah mencapai arahat ya. Jadi ada yang diingat, karena memang Sang Buddha sendiri pun sudah tetapkan 4 jenis orang yang layak untuk dibuatkan stupa untuk menyimpan sisa-sisa dari kremasinya. Itu ada Sama Sambuddha, Paceka Buddha, Sawaka Buddha, dan Raja Cakrawati. Ini yang sudah dengan jelas Sang Buddha sampaikan agar siapapun yang datang berkunjung, datang untuk memberikan penghormatan, bernamaskara, itu nantinya dapat terinspirasi atau memperoleh buah pahala yang besar dari menghormat sosok yang mulia tersebut. Nah, ini pun di zaman Sang Buddha pernah ada ceritanya, di mana Sang Buddha pernah ketika datang ke kota Wesali, kala itu sebenarnya kota Wesali yang dilanda wabah penyakit, yang dimana sebagai riwayat dari asal muasalnya Ratana Parita, Ratana Sutta itu yang diajarkan kepada Biku Ananda untuk dihafalkan oleh para penduduk di negeri tersebut yang sedang dalam wabah penyakit. Siapa bisa menghafalkannya itu dapat selamat, tidak sampai mati. Nah, akhirnya beberapa setelah sutta tersebut Sang Buddha sampaikan kepada Biku Ananda, lalu Biku Ananda pergi ke sana lalu mengajarkan kepada para penduduk setempat untuk menghafalkan parita ini. Lalu setelah dengan parita tersebut banyak yang selamat dan terbebas dari virus penyakit tersebut. Akhirnya para penduduk setempat di wilayah itu mengundang Sang Buddha untuk datang. Lalu pada saat datang ke sana juga di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh sama Sang Buddha itu ditaburi bunga-bungaan, wangi-wangian dan lain sebagainya, layaknya seorang yang benar-benar agung atau dipuja-puja. Lalu begitu melihat demikian, banyak para biku juga yang mengangkat hal tersebut sebagai topik untuk dibicarakan, topik obrolan. Mengapa Sang Buddha? Lihatlah bagaimana beliau bisa mendapatkan perlakuan yang sedemikian. Mungkin beberapa juga berpendapat, ya jelas saja beliau mendapat penghormatan secara demikian karena beliau adalah sama Sang Buddha. Beliau adalah guru agung yang terkemuka di dunia, yang untuk memberikan jalan terbebasnya dari penderitaan bagi para dewa dan manusia. Beberapa juga banyak mengeluarkan pendapat-pendapatnya, opininya, karena jasa Sang Buddha membebaskan wilayah lingkungan tersebut dari penyakit. Nah, akhirnya pembicaraan tersebut pun pada saat masih para biku mengobrol di sana, Sang Buddha lewat lalu menanyakan, apa yang sedang kalian bicarakan? Lebih kurang bahasanya seperti itu. Kemudian para biku itu pun mengatakan kepada Sang Buddha bahwa mereka sedang membicarakan atau membahas mengenai bagaimana perlakuan para masyarakat di negeri Wesali terhadap sama Sang Buddha dalam hal penyambutan yang penuh dengan penghormatan dan rasanya mungkin
sebelum-sebelumnya tidak ada manusia yang sampai diperlakukan demikian. Lalu Sang Buddha pun memberitahukan kepada para biku apa yang mereka lakukan terhadap sama Sang Buddha itu adalah suatu hal yang layak dan bukan berasal hanya karena sama Sang Buddha mencapai kebudaan pada kehidupan ini, tapi apa yang merupakan bentuk penghormatan yang diperoleh oleh Sang Buddha pada saat itu adalah buah daripada kebajikan atau perbuatan baik yang telah Sang Buddha lakukan pada masa yang begitu lama sebelumnya. Lalu para biku itu pun memohon kepada Sama Sang Buddha untuk menceritakan kira-kira di masa mana Sama Sang Buddha itu melakukan kebajikan sehingga sampai memperoleh penghormatan yang sedemikian besarnya. Lalu Sang Buddha pun menceritakan pada satu masa di mana Bodhisatta itu terlahir sebagai seorang hartawan, lalu memiliki seorang putra. Di sini memiliki seorang putra, di mana Bodhisatta selain seorang yang kaya raya juga adalah seorang guru di tempat tersebut. Mungkin layaknya guru besar lah, yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi karena punya anak putra laki-laki, merasa bahwa kalau dia yang mengajarinya sendiri berbagai ilmu pengetahuan, mungkin tidaklah akan begitu maksimal hasilnya. Makanya Bodhisatta ini mengira kalau dikirim untuk belajar bersama rekannya yang dulu pernah belajar sama-sama, mungkin akan lebih didengar. Makanya di sana Bodhisatta pun mengirim anaknya ini untuk pergi untuk belajar di Takasila bersama guru besar juga yang adalah rekannya pada saat sama-sama menimba ilmu dahulunya. Lalu singkat cerita dikirimlah ke sana, dididik sampai lulus. Sampai setelah lulus, lalu nama anak ini Susima sudah lulus juga. Bertanya kepada gurunya, guru, ada lagi tidak pelajaran yang dapat saya pelajari atau yang belum sempat saya kuasai? Guru itu pun bilang, sudah semuanya, semua yang saya miliki sudah saya ajarkan semuanya kepadamu. Lalu Susima ini mencari tahu, lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menemukan akhir daripada pengetahuan ini? Gurunya pun bingung. Sekian lama belajar menuntut ilmu, tidak pernah tahu di mana sih akhir daripada ilmu pengetahuan ini. Ilmu pengetahuan ini ujungnya di mana? Yang ada tidak ada ujungnya. Setiap harinya juga nanti ada lagi pengetahuan yang baru, ada lagi ilmu pengetahuan baru untuk dipelajari. Jadi tidak tahu di mana akhirnya. Lalu menyarankan kepada Susima ini, di daerah hutan Himawan, di sana biasanya terdengar banyak para paceka Buddha di sana. Cobalah kamu kalau ingin tahu kira-kira akhir daripada ilmu pengetahuan itu di mana, pergi ke sana, tanyakan kepada para paceka Buddha yang tinggal di sana. Mungkin mereka akan mengetahui dan mengatakannya padamu. Kira Susima ini, oke, saya akan ke sana. Lalu Susima ini menyiapkan persiapan untuk berangkat ke sana. Sesampainya di sana juga bertemu dengan paceka Buddha, lalu memohon untuk paceka Buddha tersebut menjelaskan kira-kira akhir dari ilmu pengetahuan itu adanya di mana dan seperti apa. Lalu paceka Buddha itu mengatakan, jika kau ingin mengetahui akhir daripada ilmu pengetahuan, maka
tinggallah di sini. Kita habiskan seperti seorang samana, seorang pertapa sudah menjadi paceka, seperti paceka Buddha. Nah, bukan biku ya, tapi seperti samana. Nah, karena paceka Buddha tidak mendirikan Buddha sasana. Nah, jadi diminta untuk ikut seperti mereka menjalankan hidup sebagai samana. Nah, akhirnya ya coba nanti saya minta izin dulu ya dengan guru saya yang juga dianggap sebagai orang tua angkat lah katakannya, karena ayahnya mempercayakan untuk tinggal bersama guru tersebut. Lalu pulang minta izin sama gurunya untuk tinggal bersama Paceka Buddha di hutan Himawan itu untuk mempelajari akhir daripada ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian setelahnya diizinkan lalu berangkat. Tinggallah di hutan Himawan itu. Lalu setelah tinggal di sana tidak lama Susima ini juga mencapai tingkat kesucian arahat dan menjadi seorang Paceka Buddha. Begitu mencapai tingkat arahat, tidak lama setelahnya Susima ini pun parinibbana sebagai Paceka Buddha. Lalu dengan parinibbananya Susima ini, guru besar tersebut yang sebagai orang tua angkatnya yang dikirimkan oleh orang tua kandungnya itu mendapati bahwa Susima telah mencapai parinibbana, mendirikan sebuah stupa. Setelah dikremasikan, mendirikan sebuah stupa kecil-kecil saja biasa untuk memuja. Relik, karena bahasanya relik, sisa-sisa kremasi dari Paceka Buddha Susima ini. Setelahnya beberapa waktu berlalu, barulah orang tua dari Susima ini menanyakan di mana keberadaan putranya. Lalu mencarinya menuju ke kediaman dari guru besar tersebut. Mungkin informasi zaman dahulu sulit, tidak seperti zaman sekarang. Meninggal hari ini, tidak beberapa menit kemudian juga sudah dapat kabar semua. Zaman itu belum ada, tidak ada mungkin alat komunikasi secanggih sekarang. Jadi sekian tahun baru, di sana kok tidak pulang-pulang, coba berkunjung. Baru menanyakan, anaknya di mana? Lalu guru besar itu yang sebagai rekannya mengatakan, anakmu sudah meninggal, sudah parinibbana sebagai seorang Paceka Buddha. Lalu di mana dimakamkannya? Lalu ditunjukkan nih, ditunjukkan stupanya ini. Nah, stupa seorang Paceka Buddha Susima sudah mencapai arahat menjadi Paceka Buddha. Maka dibuatkan sebuah stupa untuk memuja. Ayah kandungnya melihat anaknya sudah parinibbana sebagai seorang Paceka Buddha. Lalu mengambil, mencari bunga dan beberapa alat puja lainnya seperti bunga, lilin, dupa, lalu berjalan pradaksina memberikan penghormatan, mengitari stupa dari Paceka Buddha tersebut. Begitu selesai, dia pun pulang. Ini bodhisatta ini. Nah, jadi singkat cerita, pada zaman kehidupan itu, ayah dari Susima ini itu adalah bodhisatta. Itu adalah sama Sambuddha di zaman kita saat ini. Jadi dengan puja tersebut, di mana mengitari stupa dari stupa Paceka Buddha tersebut, memberikan penghormatan dengan bunga, lilin, dan dupa, itu menghasilkan manfaat atau pahala yang pada zaman kehidupan beliau sebagai sama Sambuddha Gotama ini, itulah beliau peroleh dengan cara penghormatan yang diberikan oleh para penduduk kota Wesali. Jadi penghormatan tersebut bukanlah tanpa sebab, tanpa alasan, atau bukan hanya sekedar terjadi begitu saja hanya karena Sang Buddha adalah sama Sambuddha di kehidupan ini, tetapi itu adalah buah daripada apa yang telah sama Sambuddha itu lakukan pada saat masih menyempurnakan paramita sebagai bodhisatta. Nah inilah jadi dari kehidupan zaman Sang Buddha, lalu dari beliau riwayat ketika masih menyempurnakan paramita sebagai bodhisatta, ini banyak poin-poin yang kiranya dapat diambil sebagai satu pembelajaran dan untuk dijadikan cerminan bagi para Buddha Mamaka sekalian, bahwa sebenarnya dalam Buddha Sasana ini banyak sekali pelajaran, di mana poin-poin tersebut tentunya terasa sangat bermanfaat jika kita aplikasikan atau terapkan di dalam
kehidupan kita saat ini agar dapat sesuai dengan Dhamma dan tidak salah langkah di dalam menjalani hidup ini, termasuk yang mana dicari oleh Paceka Buddha Susima tersebut itu akhir daripada ilmu pengetahuan, di mana banyak dari kita mungkin beberapa masih penasaran, belajar sudah sampai tingkat S3, sudah sampai dapat gelar doktor sekalipun masih belum tahu di mana akhir dari ilmu pengetahuan itu. Seolah tidak ada ujungnya. Nah, atau besok atau beberapa jam kemudian ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari tersebut pun tidak lagi eksis, tidak lagi sejalan dengan apa yang telah dipelajari tersebut atau apa yang telah diketahui tersebut. Ini banyak sekali yang demikian, dan karena memang kehidupan ini demikianlah adanya, yang mana terus berubah. Tapi kalau ingin tahu akhir daripada ilmu pengetahuan itu, maka tempatnya adalah dengan mencarinya di jalan Dhamma ini, dengan mengembangkan sila samadhi panya, jalan mulia beruas 8 untuk mencapai akhir daripada penderitaan dan memahami pengetahuan yang sudah tidak perlu lagi untuk mencari pengetahuan lainnya. Makanya para arahat itu yang Sang Buddha katakan sebagai aseka. Aseka itu adalah seorang yang tidak lagi perlu untuk belajar. Kenapa tidak lagi perlu untuk belajar? Karena sudah memahami seluruhnya. Pengetahuan di dunia ini sudah selesai. Walaupun mungkin ilmu pengetahuan berupa teori lainnya tidak begitu menguasai, tapi ada satu yang beliau telah pegang, yang mana ilmu pengetahuan itu dapat mengakhiri daripada seluruh penderitaan agar tidak sampai mengalami tummimba lahir lagi di alam-alam kehidupan berikutnya, di 31 alam ini, agar selesai sampai ke nibbana. Nah, itulah yang merupakan pandangan di dalam Buddha Sasana ini. Namun bagi kita yang masih belum tiba sampai ke titik tersebut, masih belum berpandangan untuk buru-buru sampai nibbana, juga dapat mengambil pelajaran dari yang bodhisatta kita itu lakukan, yaitu dengan melakukan penghormatan, dengan melakukan puja terhadap para arahat yang masih dapat kita temukan di dunia ini, peninggalan-peninggalan dari beliau. Karena di cedi-cedi atau stupa-stupa tersebut bukan hanya sekadar menempatkan sisa-sisa kremasi daripada guru ajaran yang bersangkutan, tetapi umumnya di dalam cedi-cedi tersebut juga ditempatkan relik dari Sama Sambuddha, relik dari para siswa Sawaka Buddha pada zaman dahulu. Jadi keseluruhannya tentu ada nilainya, dan inilah manfaat yang mana Sang Buddha kita itu dapatkan, yang bukan terjadi secara kebetulan. Di dalam Buddha Sasana ini seluruhnya terdapat sebabnya, lalu menjadi akibat. Sebab yang baik juga akan menghasilkan akibat yang baik pula. Sebab yang buruk juga akan menghasilkan akibat yang buruk pula. Bagaimanapun apa yang diri sendiri ini peroleh saat ini tentunya merupakan apa yang telah diri sendiri ini perbuat, dan diri sendiri ini harus bertanggungjawabkan. Nah, inilah jadi di dalam mengenal Buddha Sasana sebagai Buddha Mamaka, hendaknya berusaha untuk memahami bahwa segala sesuatu yang kita alami atau menimpa diri kita saat ini bukanlah dikarenakan orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang menjadi dalangnya, tetapi dalang utama dari seluruh hal yang kita alami dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Ya, untuk hari ini mungkin ini saja dapat disampaikan. Semoga ini dapat memberikan satu pandangan lagi agar kita semakin lebih dapat untuk melihat ke dalam, untuk lebih opanaiko, melihat kepada diri sendiri, bercermin pada diri sendiri, untuk semakin dapat berkembang dan melangkah maju di dalam jalan Dhamma ini. Semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua dan semakin maju di dalam Buddha Dhamma.